Shalom. Warga kerajaan surga, sudah berapa tahun kita tidak ketemu ya. Tadi Bapak itu bilang itu masih ingat saya siapa ya. Mari siang hari ini kita sama-sama buka Alkitab kita semuanya belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biar firman ini benar-benar memerdekakan setiap kita. Amin. Kita buka dari Mazmur. Firman Tuhan siang hari ini dengan tema aman dalam perlindungan Tuhan. Yang akan kita baca dari Mazmur 1 ayat saja. Nanti saudara bisa baca di rumah secara keseluruhan untuk menyingkat waktu. Mazmur 9 kita akan baca ayat yang kedua saja. Firman Tuhan dengan tema itu aman dalam perlindungan Tuhan. Sudah ketemu, yang ketemu katakan amin. Amin. Kita akan baca bersama-sama 2-3 ayat yang kedua. 2-3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Saudara dan saya aman, katakan aman. Aman. Aman di mana Bapak Ibu? Aman dalam perlindungan Tuhan. Aman di mana? Dalam perlindungan Tuhan. Saat kita dalam perjalanan mungkin bisa naik bis, bawa mobil sendiri, bisa naik kereta seperti kemarin saya sempat bincang-bincang sama jemaat TPMT. Yuk kapan-kapan kita ngadakan plesir keluar kota naik kereta gitu ya, puji Tuhan. Kembali lagi ke firman. Saudara dan saya ketika mungkin lagi perjalanan bisa naik kereta, bisa naik mobil pribadi, bisa naik pesawat ya. Karena banyak orang tuh ya saudara, Bu, cerita sama saya tuh paling takut kalau suruh naik pesawat. Engko gek ceblok. Artinya apa? Dia tidak merasa aman. Naik kereta pun juga demikian. Aku paling takut pun naik kereta. Banyak kecelakaan dan sebagainya. Itu di luar sana. Tapi kita bersyukur puji Tuhan. Saudara dan saya semua yang hadir di tempat ini ya aman. Katakan aman. Aman. Merasa aman karena ada perlindungan Tuhan. Tidak merasa was-was atau tidak merasa khawatir karena percaya penuh. Tidak separuh, tetapi percaya penuh. Tuhan menyertai aku dalam perjalanan. Sepanjang perjalananku, ada tangan Tuhan yang menyertai aku. Sehingga tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. Sehingga bisa menikmati perjalanan dengan suka cita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Haleluya. Tak usah ku bimbang. Katakan Yesus, Yesus peliharaku. Amin. Tak usah ku susah,
keluar kota, naik apapun, tidak was-was, tidak khawatir, karena Dia Tuhan Allah El Shaddai. Dia Tuhan Allah yang selalu menyertai, melindungi buat setiap anak-anaknya, mengasihi kita. Haleluya. Amin. Amin. Satu kunci saya bagikan siang hari ini, supaya setiap kita, saudara dan saya, merasa aman dalam perlindungan Tuhan. Hari ini, besok, sampai garis finish, tetap merasakan yang namanya aman dalam perlindungan Tuhan. Apa kuncinya, Bu? Apa kuncinya, Pak? Supaya keberadaan saya, kehidupan saya mengiring Tuhan ini terus mengalami yang namanya aman, damai sejahtera dalam perlindungan Tuhan. Masih ayat yang kedua, ini kuncinya untuk saudara dan saya bisa terus mengalami, menikmati yang namanya aman dalam perlindungan Tuhan. Kita baca bersama-sama ayat yang kedua, 2, 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Kuncinya sangat sederhana, supaya saudara dan saya bisa tetap mengalami yang namanya aman dalam perlindungan Tuhan. Kuncinya apa? Kuncinya yaitu bersyukur. Katakan bersyukur. Bersyukur. Kurang semangat, 2, 3. Bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Contoh, di saat saudara dalam keadaan sakit, saat dan waktu itulah waktu yang tepat untuk saudara dan saya bisa mempersembahkan korban syukur. Ya. Ini mudah dikatakan, tetapi juga sulit untuk praktek, betul. Aku sakit, Bu, sakit dalam keadaan sakit, tetapi firman Tuhan siang hari ini berkata, supaya keadaan saudara dan saya tetap merasa aman dalam perlindungan Tuhan, keadaan apapun, sakit sekalipun, kita bawa korban. Korbannya apa? Bukan uang sak gelondong, tetapi apa? Korban syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan. Saat aku dalam keadaan sakit pun, kita bisa mempersembahkan korban syukur. Saat dalam keadaan terpuruk sekalipun, saat itu, waktu itulah saudara dan saya membawa korban yang terbaik kepada Tuhan. Korbannya yaitu apa, saudara? Ucapan syukur. Dalam sakitku, aku tidak sendiri. Haleluya. Amin. Ada Tuhan yang melindungi aku. Bagi Bapak Ibu yang saat ini mungkin kesehatannya, kita udah usia ya, seperti saya, kira-kira berapa? 30. 30, ya pun sudah 50. Tahun depan sudah 51. 30 terus. Sudah tua, Bu, ya. Usia boleh bertambah, tetapi semangat kita untuk melayani Tuhan terus berapi-api. Makanya ketika saya itu dikasih jadwal untuk melayani Tuhan, saya tidak pernah berkata insya Allah ya, mudah-mudahan nanti lihat si kondak. Tetapi saya selalu menjawab apa? Yes. Yes, untuk apa? Tuhan pasti memberikan apa? Mungkin waktu itu saya sakit, tetapi ketika respon saya siap, percaya Tuhan pasti memberi mujizat kesembuhan. Haleluya. Jadi mulai siang hari ini, keadaan apapun, sakit terpuruk sekalipun, kita tetap membawa korban yang terbaik. Korbannya apa? Ucapan syukur. Ucapan syukur dalam keadaan sakit. Engkau Tuhan penyembuhku. Ketika minum obat, praktek kebenaran firman Tuhan, urapi obat ini Tuhan, untuk menjadi sarana mujizat kesembuhan. Itu saudara dan saya belajar untuk tidak mengandalkan dokter, untuk tidak mengandalkan obat. Saudara perlu yang namanya dokter, saudara dan saya perlu yang namanya obat. Tetapi Tuhan sangat kecewa ketika anak-anaknya didapati mengandalkan yang namanya obat dan sebagainya. Jadi supaya saudara dan saya tetap, Tuhan, aku mau tetap aman dalam perlindungan-Mu. Aku bersyukur dengan obat ini Tuhan, urapi obat ini Tuhan, menjadi sarana mujizat kesembuhan. Haleluya. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakit
sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuh. Saudara percaya kesembuhan itu datangnya dari mana? Dari Tuhan. Kesembuhan itu datangnya dari mana? Dari Tuhan. Dia tabib di atas segala tabib, yang sanggup menyembuhkan penyakit apapun. Bahkan dikatakan ketika dokter angkat tangan, saudara jangan menyerah. Saat waktu itulah engkau dan saya waktu yang pas untuk mempersembahkan korban syukur. Tuhan, manusia boleh angkat tangan, dokter boleh angkat tangan, tetapi aku percaya Tuhan turun tangan membuat mujizat kesembuhan. Haleluya. Amin. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuh. Ayat yang kedua kita baca lagi, 2-3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap. Bersyukur kepada Tuhan bukan mung di lambe, tetapi bersyukur kepada Tuhan keluar dari erangan doa saudara dan saya, keluar dari hati ini. Hati terus mengalir, itu yang dinamakan saudara dan saya mempersembahkan korban syukur dengan segenap hati. Haleluya. Aku mau bersyukur dengan segenap hati, artinya dalam segala keadaan apapun, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, keadaan baik maupun tidak baik, dengan segenap hati aku mau mempersembahkan apa Bapak Ibu? Korban syukur. Bersyukur, bersyukur, berikan syukur, bersyukur. Saat senang ataupun susah bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu. Kasihnya Yesus jadi milik. Katakan bersyukur, bersyukur, bersyukur. Saudara dan saya dalam keadaan situasi kondisi apapun, tugasnya apa Bu? Tugasnya apa Pak? Satu, yaitu apa? Mempersembahkan korban syukur. Yesaya 55, tolong dibacakan ayat yang 11. Yesaya 55 ayat yang ke-11, tolong dibaca. Yesaya 55 ayat 11. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang namanya korban syukur itu sangat-sangat kita Yesaya 55 perlukan. ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan Amin. akan kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Haleluya, amin. Tugas dari awal saya katakan, tugas saudara dan saya mempersembahkan syukur. Situasi apapun, situasi enak gak enak, tugas kita yaitu bawa korban apa saudara? Syukur. Yesaya 55 ayat 11 tadi dikatakan, juga dikuatkan lagi, tugas saudara dan saya percaya, katakan percaya, lakukan 3M ini. 3M itu apa Pak? 3M itu apa Bu? Ya, tugas saudara dan saya selain
membawa korban suku dalam situasi kondisi apapun, lakukan juga 3M. 3M apa ya kira-kira Bu? 3M itu apa kira-kira Pak? Ya, yang pertama merenungkan, katakan merenungkan. Merenungkan. Dan yang kedua memperkatakan, katakan memperkatakan. Memperkatakan, yang pertama merenungkan, yang kedua merenungkan, memperkatakan, dan yang ketiga melakukan. Ya, perkatakan, renungan, dan lakukan. Jangan bangga, Bu, Pak, aku sudah katam loh yang namanya Alkitab itu. Dari Kejadian sampai Wahyu kita alami berapa kali. Tuhan tak mengendaki saudara katam apal melotok. Tetapi Tuhan mau setiap hari, setiap saat, kalau perjalanan saudara dan saya mau dibuat Tuhan rata, mau dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Yosua berkata apa? Renungkan, perkatakan firman itu. Apakah seminggu sekali? Apakah waktu di gereja saja? No. Tetapi direnungkan, diperkatakan siang dan malam. Artinya situasi kondisi apapun, perkatakan firman. Haleluya. Tugas saudara dan saya sebagai orang percaya merenungkan, memperkatakan, melakukan 3M ini akan membuat saudara dan saya kuat untuk melewati badai kehidupan. Selebihnya firman itu akan bekerja, kan tadi dikatakan firman yang diucapkan itu, firman yang engkau dan saya renungkan, firman yang saudara dan saya baca itu tidak kembali dengan sia-sia. Firman itu akan melakukan, mengerjakannya sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Artinya bagian saudara dan saya percaya, katakan percaya. Percaya, percaya, tetap perkatakan siang dan malam, renungkan siang dan malam apapun situasi, kondisi, keadaan. Waktu yang tepat, situasi yang tepat, Tuhan akan ubah keadaan saudara yang buruk, diubah menjadi sungguh sangat teramat baik. Haleluya. Bahkan keadaan yang bangkrut sekalipun, waktu yang tepat Tuhan akan pakai anak-anaknya yang Tuhan izinkan mengalami bangkrut ini. Tuhan akan pakai menjadi bendahara kerajaan surga. Haleluya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Manusia boleh berkata, Bu, Pak, nasi sudah menjadi bubur. Tidak bisa. Tetapi kembali ke firman, kembali ke kebenaran, berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Diangkat dan dipulihkannya. Katakan lagi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil. Jangan batasi kuasa Tuhan. Batasinya apa sih, Bu? Yang saya sebutkan batasi. Contoh, mengalami pergumulan yang begitu berat, masuk kamar berdoa, Tuhan lawan keluargaku. Keluar dari kamar, ketemu tetangganya, Bu,
Ya apa Bu keadaan keluarganya? Ya wis koyo ngono. Ya apa meneh? Itu yang saya namakan saudara sendiri membatalkan kuasa Tuhan untuk bekerja. Itu yang saya namakan saudara membatasi kuasa Tuhan. Nah sudah capek-capek berdoa masuk kamar menyediakan waktu, keluar dari kamar doa, keluar dari pintu rumah ketemu tetangganya, meskipun waktunya belum ada perubahan, belum ada mujizat. Ingat, saudara dan saya beda loh dengan orang di luar sana. Kalau di luar sana melihat dulu baru percaya. Tetapi saudara dan saya percaya dulu baru melihat. Haleluya. Jadi ketika apapun yang engkau dan saya doakan, percaya ketika keluar dari pintu doa, keluar dari kamar, ketemu dengan siapapun, dengan seiman, bahkan tetangga yang belum mengenal Tuhan. Ya apa Bu sakitmu? Puji Tuhan, sudah membaik. Haleluya. Seperti Bu ini kalau dikatakan Bu Jarwo, ya apa Bu vertigonya? Aduh masih cekot-cekot aku nek ndingklu ya mumet. Nanti ubah perkataannya, amin. Ya apa Bu sakit vertigonya? Puji Tuhan, semakin membaik. Haleluya. Jadi diubah perkataan kita. Amin. Saya tadi kan berkata Yesaya 55 ayat 11 tadi, tugas saudara dan saya itu memperkatakan, mempercayai, selebihnya firman itu akan bekerja dengan sendirinya. Jangan batasi kuasa Tuhan terus, jangan mendikte Tuhan harus sebulan, harus seminggu, no. Tetapi saudara dan saya percaya waktu Tuhan itu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, ketika saya perjalanan ke sini tadi, saya melihat rumah saya yang lama itu ya. Ya ampun, kaget saya, ambruk gentengnya. Saya kaget, ambruk ya. Sudah berapa tahun, makanya saya minta maaf, bukan sombong atau sebagainya. Kalau ketemu di jalan saya tidak nyapa, lali. Seperti Bapak tadi, saya bukan sombong atau saya benar-benar lupa, karena udah waktu itu anak-anak kita masih kecil, masih kecil. Masih saya, Ibu Jarwo, Ibu Ruth ini teman sahabat saya yang setia. Ketika saya ke Kalvari waktu itu, yang satu tak gendong karena masih berapa bulan. Anak saya itu seminggu loh saudara, langsung tak ajak itu ibadah. Dan yang satu baru TK ya. Ya, ada yang bantuin gandeng, ya puji Tuhan. Dan puji Tuhannya lagi di usia yang senja ini Tuhan masih pertemukan kita dalam keadaan dalam keadaan memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita buka sebentar 2 Samuel 22, tolong dibacakan ayat yang ke-50. 2 Samuel 22, ayat yang ke-50. 2 Samuel 22, ayat yang ke-50, yang ketemu tolong boleh dibacakan. 2 Samuel 2 ayat 50. 22 Pak.
2 Samuel 22 ayat 50. Ya. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu, ya Tuhan, di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Amin. Terima kasih Pak Abraham. Saya juga bersyukur Pak Tony. 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 Tadi kan melihat Pak Abraham, jadi maaf Pak Tony, saya juga bersyukur di tempat ini diperkenalkan. Ketoknya enggak asing, mungkin kita Dulu pernah ikut ya. sama-sama di Kalvari. Oh, puji Iya. Tuhan. Di lantai 9. Nah, iya Tuhan tuh luar biasa di usia senja. Kita ketemu lagi ya Pak Tony, Ya, Ibu Tony, dulu Tuhan tuh sering luar doa biasa. malam sama Pak Jerry juga. Puji Tuhan, makanya usia senja. Usia boleh terus bertambah, tetapi makin semangat dari wajahnya pun terpancar apa? Seger. Haleluya, amin. Amin ya. Tadi yang dibaca Pak Tony, tadi 2 Samuel 22 ayat 50, betul? Betul. Rasa syukur itu akan membuat hati saudara dan saya, sekali lagi, rasa syukur yang saudara dan saya persembahkan kepada Tuhan setiap hari dalam keadaan situasi kondisi apapun. Ketika engkau dan saya mau mempersembahkan ucapan syukur itu, maka rasa syukur itu akan membuat hati kita dibersihkan. Katakan dibersihkan. Dibersihkan dari hati yang baik, diubah menjadi hati yang bersyukur, mengampuni. Amin. Amin. Haleluya. Nah, orang sampai detik ini belum bisa mengampuni. Mari sama-sama kita belajar untuk apa? Mempersembahkan korban syukur. Karena rasa syukur itu akan membersihkan setiap hati kita, hati yang pahit diganti dengan hati yang berterima kasih kepada Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Apapun Tuhan, situasi, kondisi, keadaanku, aku hendak mempersembahkan korban syukur. Amin. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya Dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Tuhan kami ketapanmu yang namamu Tuhan kami dimuliakan atas kondisi situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, di dalam kehidupan kita, kita mau mengambil keputusan aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Kembali ke Mazmur tadi, Mazmur 9, saya bacakan ayat yang kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Orang yang memiliki gaya hidup bersyukur, kegemarannya, kesukaannya, nggak gosip. Sekali lagi, orang yang memiliki gaya hidup untuk bersyukur, maka orang itu tidak suka yang namanya menggosip, metani kesalahan orang. Tetapi kesukaannya seperti Mazmur 9 ayat 2, kesukaannya apa saudara? Menceritakan, katakan menceritakan. Menceritakan kebaikan Tuhan. Sukanya melalui pintu gerbang mulutnya ini menuturkan kemuliaan Tuhan.
Ku suka menuturkan, ku suka menceritakan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan, ku suka menceritakan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ayat 10 kita baca sebentar. Mazmur 9 ayat yang 10 kita baca 2, 3. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Di saat keadaan saudara sesak karena pergumulan, kesulitan hidup, sakit, penyakit. Di saat keadaan saudara terinjak, ya, seringkali saudara kalau dalam keadaan terpuruk, dari jaya, dari kolek jadi kolek, dari makmur jatuh dari miskin. Biasanya yang tadinya teman dekat terus jadi apa? Aduh. Betul? Yang tadinya sahabat karib babai jadi orang kenal. Makanya dikatakan, nenek engkau dan saya jaya punya uang banyak, orang mau bersahabat, betul? Tetapi itu di luar sana. Saudara dan saya justru ketika melihat teman seiman dalam keadaan terinjak, dalam keadaan terjepit, saat itu engkau dan saya datang memberi support, kekuatan, didoakan, jangan malah dijadikan bahan omongan. Haleluya. Ya, mulai saat ini kita belajar sama-sama. Termasuk saya belajar ketika disurhati jemaat. Bu, dulu waktu aku jaya aku banyak, Bu. Halo Bu, shalom. Bahkan shalomnya saya tuh belum masuk gereja, Bu, Pak. Wis itu Melayu menyambut saya. Tetapi saiki, Bu, ketika dalam keadaan terburuk, orang kenal. Itu biasa. Tapi di luar sana, setiap kita di sini beda, katakan beda. Justru ketika teman jatuh, kita rangkul, kita beri support, kita doakan. Ayat 11 kita baca bersama-sama. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Kalau saudara dan saya mengenal, katakan mengenal Tuhan, maka saudara dan saya percaya kepadanya. Maksud Ibu Ana itu seperti apa toh? Percaya kepadanya. Ya dari awal tadi saya katakan, saudara berdoa buat pergumulanmu, buat sakit penyakitmu. Saudara kalau percaya penuh, meskipun mujizat belum terjadi, saudara tetap pegang firman Tuhan. Saudara tetap percaya. Haleluya. Itu yang dinamakan saudara dan saya mengenal. Tidak sekedar aku kenal berkat tok. Kenal berkat tok maksudnya ketika banyak ya orang ya, kenapa kecewa sama Tuhan, bahkan mundur dari Tuhan. Apa yang diinginkan tidak terjadi. Apa yang diinginkan tidak dialami, sehingga apa? Kecewa sama Tuhan, ya. Tetapi saudara dan saya semua yang ada di sini yang mengenal Tuhan, percaya kepadanya. Katakan percaya kepadanya. Percaya kepadanya. Meskipun belum melihat, tetap percaya. Tepat pada waktu Tuhan, mujizat, terobosan, kemenangan pasti menjadi bagian kita. Haleluya. Ayat yang keempat kita baca bersama-sama. Sebab musuhku mundur, tersandung, jatuh, dan binasa. Di mana? Di hadapan. Musuhku mundur, tersandung, jatuh, binasa. Maka jadikan tempat Tuhan perlindungan, maka dia Tuhan akan bertindak, membinasakan, melumpuhkan setiap orang yang saat ini bangkit, bahkan ngomongi engkau dan saya apapun bisa. Ketika saya disurat Ibu, kok kebangetan Ibu,
kok tambah daging seperti ini ya Bu. Nah, tambah suwe, tambah masalah, tambah besar itu berarti tambah dekat mukjizat. Haleluya. Nah, masalah tambah berat berarti tambah dekat mukjizat, karena Allah itu mengerti, katakan mengerti. Setiap pergumulan kita, Allah bukan cuma mengerti, tetapi Dia Allah segera akan mengulurkan tangan. Allah yang peduli dan mengerti dan segera membuat saudara dan saya keluar lebih dari pemenang. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya berjumur ini. Allah mengerti, katakan Allah dikasih waktu berapa lama ini? Ini 11:35. 11:35. 2 ayat lagi saya selesaikan. 2 ayat lagi. Mazmur 9 ayat 14. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang memuji aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Di saat posisi saudara sengsara dalam pergumulan yang begitu berat, mintalah kepada Tuhan apa tadi? Kasihanilah aku, Tuhan. Haleluya. Tetapi menu iblis selalu apa? Bu, Pak, kamu kan sudah buat baik toh. Kamu sudah melayani Tuhan dengan segenap hati toh. Loh, keadaanmu kok tambah buruk? Loh, teman-temanmu kok tambah ngemplang? Itu menu dari siapa? Dari si jahat. Tetapi kebenaran berkata, ketika Bapak Ibu Saudara dalam posisi sengsara, dalam pergumulan yang begitu berat, jangan menuntut, jangan ingat-ingat sekecil pun perbaikan yang sudah engkau dan saya lakukan. Tetapi yang kita minta kepada Tuhan yaitu apa? Kasihanilah aku Tuhan yang sengsara ini. Haleluya. Amin. Nah, maka Tuhan akan bertindak. Waktu yang tepat Tuhan akan bertindak. Ya, kalau menu iblis tadi apa? Ngiling nih, kamu sudah buat baik, kamu sudah dermawan dan sebagainya. Tujuan iblis untuk apa? Ketika saudara jawaban doa itu belum ketok, supaya banyak anak-anak Tuhan kecewa. Pertama kecewa kepada teman-teman seiman, dan selanjutnya kecewa kepada Tuhan alias mundur, hilang, lenyap. Itu tujuan iblis. Tetapi justru saat-saat kekecewaan, terpuruk, pergumulan yang begitu bertubi-tubi, begitu berat, menyesakan, waktu saat itulah saudara dan saya yang diminta apa? Kasihanilah aku Tuhan yang sengsara ini. Haleluya. Stop. Ingat kebaikan kita. Stop, ingat dermawan kita. Yang kita ingat ya Allah, Tuhan baik. Minta belas kasihan Tuhan. Meskipun jawaban doa itu belum ketok, tetapi terus lakukan dengan tekun, dengan percaya tepat pada waktu Tuhan. Tuhan akan bertindak. Musuh, pergumulan, jalan-jalan yang menghadang di depan saudara dan saya akan diratakan. Haleluya. Haleluya. Sebagai ayat penutup,
ayat yang ke-18, tolong dibacakan. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati, ya segala bangsa yang melupakan Allah. Amin. 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 Orang fasik atau orang yang meninggalkan Tuhan kembali kemana? Ke rumah Bapa di surga? No, tetapi kembali kemana? Kepada kebinasaan sebagai ayat bonus. Mazmur 12 ayat yang ke-6 ini bonus. Kalau dikatakan bonus berarti betul-betul sudah yang terakhir. Coba tolong dibacakan Mazmur 12 ayat yang ke-6. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Amin. Amin. Perlindungan, pertolongan Tuhan itu akan segera, katakan segera. Segera dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi Tuhan mau satu, Tuhan dapati di hati saudara dan saya ada rasa haus, katakan haus. Rasa haus itu Tuhan mau dapati ada di dalam hati setiap kita. Sehingga pertolongannya yang ajaib itu Tuhan segera berikan kepada siapa? Kepada saudara dan saya yang haus dan lapar akan Dia. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau hidup suci tidak seluruh dunia, Tuhan pasti buka jalan. Dengar doa saya. Dengar doa saya. Haleluya. Meceraikan firman-Mu di setiap ruang hati kami, Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami, sehingga setiap kami yang hadir di tempat ini dimerdekakan oleh kebenaran firman-Mu. Sakit penyakit kami disembuhkan. Pergumulan kami Tuhan ubah menjadi pintu terobosan kemenangan. Karena Engkau Tuhan Allah sendiri yang berkata-kata, maka firman-Mu itu akan bekerja Tuhan. Bekerja Tuhan buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu selanjutnya di dalam tangan. Pujian, kehormatan, kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus, nama yang ajaib. Setiap kita percaya, mari sama-sama katakan. Amin. Selanjutnya, serahkan dulu Pak Win. Ya.